Aku kepikiran bikin konten YouTube. Konten apa? Jadi nanti kita ngomongin tentang crash papa. Oke. Gimana? Coba kita telepon Pak dulu kali. Halo, Assalamualaikum. Mah, iya nih mau punya ide, aku sama Joel juga pengen bikin konten tentang crash-crashnya papa nanti. Oh iya, nunggu papa pulang. Oke. Ya, Assalamualaikum. Coba. Masuk, Pak. Pak, duduk sini dulu, Pak. Mana? Jadi Konten apa? sama Joel tuh pengen bikin konten YouTube tentang crash-crashnya papa gitu. Gimana kalau menurut papa nih? Ya, bagus. Tapi papa mandi dulu ya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini kita membentuk sebuah channel ya. Kita berdua punya ide bersama untuk membuat channel YouTube tentang konten senjata tradisional di Indonesia yang terutama kayak keris. Kita mengenalkan keris, tombak, dan nanti ada lain sebagainya ke generasi muda yang sekarang ya. Oke, ini ada narasumber pertama kita yang kebetulan papa kita berdua sendiri. Papa ini awal mulanya kok bisa suka sama keris itu gimana? Oke, Dek. Dulu ceritanya waktu papa masih kuliah, masih sekolah itu tahun 1996, jadi udah 24 tahun yang lalu. Waktu itu Eyang Kakung bilang ke papa cerita, kalau mau jadi lelaki Jawa yang sempurna itu harus memiliki 5 hal. Nah, apa aja? Yang pertama garwo, wismo, turonggo, kukilo, curigo. Apa itu artinya? Oke. Garwo itu kalau seorang lelaki Jawa itu harus punya istri, gitu kan? Garwo. Wismo harus punya rumah. Turonggo harus punya kuda. Nah, kalau kuda zaman dulu, kalau sekarang punya kuda repot ya kan? Kendaraan. Ya diterjemahkan kalau sekarang ya kendaraan. Terus kukilo itu burung. Artinya apa? Binatang peliharaan. Ya. Terus yang terakhir curigo itu punya senjata pusaka. Senjata. Ya. Nah, dari awal dari itu, dari yang Kakung itu bilang begitu, ya akhirnya papa pelan-pelan untuk bisa berusaha memenuhi untuk jadi lelaki Jawa yang sejati, yang lengkap lah, ya. Nah, kalau sekarang itu butuh proses kan. Jadi, istri ya kan sudah punya mama kan, rumah ini udah punya rumah, alhamdulillah. Mau turonggo ya kalau beli kuda ya repot apa nyaranya ya kan Dek. Akhirnya ya bapak ada beli motor, beli mobil gitu terang. Terus kukilo, nah, papa kan punya piaraan tuh burung perkutut Jawa itu yang kelabu sama yang putih ya kan. Nah terus waktu itu papa waktu masih kuliah pikir harus punya curigo, berarti kalau senjata pistol kan repot gitu, harus jadi anggota perbakin atau apa mahal juga gitu kan. Nah akhirnya oh ya sih mungkin kalau senjatanya orang Jawa itu ya keris, tombak, pedang. Nah dulu gimana nih keris pertama kali yang papa punya itu? Oh iya. Gimana ceritanya? Dulu ceritanya karena pengen pusaka, papa itu kan waktu masih kuliah itu tinggal skripsi aja. Nah karena skripsi kan udah nggak ada kuliah tuh, cuma tinggal apa namanya bimbingan gitu. Di sela bimbingan itu papa nyari gitu, nyarinya sama orang pintar. Itu papa akhirnya ya dapat dikasih. Ya itu pertama kali papa. Sekarang kerisnya kemana itu? Masih disimpan. Masih. Gak pernah dilihat-lihatin nih? Enggak. Kenang-kenangan waktu masih Oh, kuliah iya. ya. Kenang-kenangan masa masih muda. Terus ini apa nih yang papa punya ini? Sekarang di depan kita ini kalau boleh tahu nih. Oke, ini ya depan sama samping ini ada keris sama tombak ya. Nah ini kebetulan Yang mana dulu? papa suka gitu kan. Nah, kita lihat tombaknya dulu kali ya. Ini tombaknya. Ini tuh pakai
pegangan apa namanya pegangan tombaknya ya Pak? Namanya tuh apa kalau? Ya ini kan tombak kan ini warangka tombak. Warangka itu busananya ya. Ini tutup tombaknya ini dari kayu cendana. Kayu cendana, terus pegangannya juga cendana. Nah ini ada hiasannya. Ini yang di atas sama di bawah. Ini dari Kuningan ya, dari Kuningan. Dari Kuningan diukir. Dapat dari mana kayunya ini? Pesan. Oh, pesan. Ini ya, pesan di tukang ahli warangka itu namanya Merangi. Berarti dulu waktu beli tombaknya yang dalam ini nggak ada ini ya, pasangannya bukan kayu cendana ini, berarti diganti gitu. Ya, jadi papa punya kebiasaan misalkan ya memang ada kalau misalkan kurang bagus ya papa ganti gitu. Tapi yang asli tetap papa simpan gitu kan supaya otentiknya juga ada. Nah, ini kan sudah bagus lah ya. Boleh dilihat Pak. Oke. Kita lihat ya. Ini tombak. Nah, nih lihat tombak. Tombaknya lurus. Nah, Era apa ini dulu? ini kalau nggak salah estimasinya perkiraan itu era kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang itu setelah Demak. Tahun berapa? Pajang itu 1500. 1550-an ya. Iya. Sampai mendekati akhir 1580-an. Waktu itu ya era Sultan Hadiwijaya, Joko Tingkir gitu. Di Pajang itu di daerah Solo kan. Itu ya. Terus Ini tuh bilahnya tuh terbuat dari apa sih Pak? ya dari besi deh. Nah, unsurnya besi tapi ada beberapa jenis. Jadi yang pertama itu ada besi itu yang warnanya hitam di tengah, gitu kan. Terus ada baja itu aten selorok yang di pinggir-pinggir ini, keluarnya di pinggir ini, tapi dia dari tengah masuk. Terus yang putih-putih ini pamor ini dari meteorit yang mengandung salah satunya mengandung nikel. Namanya jenis apa ini? Pamor kayak gini nih. Biasanya kan Kalau ini ngulit semongko. apa? Ngulit semongko. Apa ya? Kenapa kok ngulit semua? Ya bentuknya kayak kulit semangka gitu aja lah. Gitu kan. Sesuai dengan bentuknya. Ini kayak kulit semangka, tapi ini agak penuh ya. Kalau masalah penyebutan itu ada yang bilang ini kulit semongko, ada yang beras utah, gitu kan. Ada yang bilang pedaringan. Itu bebas lah. Tapi kalau papa sih ini namanya kulit semongko. Terus kalau namanya dapur. Nah, kalau dapurnya, kalau lihat dari dapurnya ini model kayak begini nih, tombaknya lurus, oke. Terus ada odo-odo tengah ini, odo-odo itu yang tengah ini, ada agak tebal tapi cuma di tengah sampai di atas. Terus ada sogoan, ini sogoan itu yang dekok dua ini, yang dekok ini tau? Iya. Ya, yang dekok ini. Ini namanya sogoan, ada sogoan dua. Ini namanya tombak biring sumben. Biring sumben. Gimana? Dulu gimana filosofinya dibuatnya ini itu? Motivasinya apa sih? Biring ya. Kalau biring itu pemutus gitu ya. Ya, tombak biring itu untuk biring mematahkan gitu. Apa namanya? Apa? Ngetok. Motong lah gitu untuk motong. Mengetok. Sumben itu artinya kemaluan. Oh. Jadi ini memang untuk perang, untuk membunuh. Coba kalau saya lihat ini coba, ini memang untuk perang dulu. Ada bekas-bekas ini, ya, ada agak tipis tapi ini kemungkinan dia pernah benturan. Cuma memang tombak itu ya ada yang pusaka dipusakakan. Ini ya pusaka, tapi ini papa ngiranya ini dulu pernah memang betul-betul untuk berperang di zaman dulu. Iya. Siapa kayak estimasi? Ada nggak info yang didapat? Siapa ya sih yang pakai ini itu sebenarnya? Ada yang ngomong tapi itu sulit dibuktikan ya, dibuktikan karena dia tidak ada literaturnya. Berdasar apa dia orang itu ngomong? Kalau orang menangguh. Pertama menangguh dulu ya. Kalau menangguh itu memperkirakan usia, pembuatan dan sebagainya. Itu tangguh itu kan berarti orang menangguh.
memperkirakan estimasinya dari besinya, dari pamornya, terus pola pamor yang nempel di ini, garapnya. Nah, itu diperkirakan nih zaman kerajaan Pajang. Terus kalau yang biasanya tuh orang yang menangguh itu ada dari dua versi ilmu ya. Dua versi ilmu. Kalau teman papa itu ada yang versi dia mengerti tentang metalurgi, tentang besinya, unsurnya kayak apa, terus model bentuk garapnya kayak apa, itu ada ciri-cirinya empunya gitu. Dia memperkirakan ini. Terus ada yang juga secara spiritual. Secara spiritual ya saya papa nggak tahu. Kalau secara spiritual kan orang-orang ya yang mempunyai kelebihan ilmu indera keenam segala macam itu kadang nggak bisa dengan caranya sendiri yang papa tidak tahu itu bisa mengungkapkan. Saya kira gitu kan. Ini Gitu, menurut Mbak. papa ini yang bikin ini siapa empunya? Wah susah. Jadi kalau untuk mendetek ini empunya siapa itu mestinya harusnya ada pusaka-pusaka yang terdaftar dan terregister di keraton. Itu kan bisa dicatat ini pesanannya dari Sinuwun raja siapa jelas kan? gitu ya. Nah, Ngarso Dalem Hamengkubuwono berapa. Nah, Kalau itu ini berarti enggak ada. Kalau ini enggak. Ya. Kalau yang itu keris apa pak? Oke. Ini ya yang kedua. Oke, ini keris ini juga ditangguh era Pajang juga. Makanya dua ini pasangan ya, pasangan yang papa favorit papa lah. Karena memang modelnya hampir sama. Warangkanya apa ini? Ini dari Solo ya, Pak Jogja ini. Oh iya. Kalau warangkanya ini namanya Gayaman, model Keraton Solo, Surakarta. Ya. Nah, bedanya apa? Kalau Solo ini begini, ini ada tungkaan begini kan, ada tungkaan lancip begini kan, melengkung ini. Tapi kalau yang Jogja itu langsung nggak pakai tungkaan ini langsung gini, gitu ya. Ini Gayaman. Ya. Warangka itu kalau Solo ada dua jenis. Yang ini Gayaman, ada juga yang ladrang. Kalau ladrang itu yang ini aja melengkung, depan itu melengkung begini, terus depan ini begini. Ya, itu ladrang. Nah, ini Gayaman. Ininya? Oke. Pendok ya? Ini pendok ya. Ini pendok ini dari perak ya. Perak Cukitan ya. Dari tatah. Ditatah Cukitan. Kalau kayunya ini kayu dari Cendana Wangi. Oke, nah terus ini deder. Ini pegangan itu, handle itu yang biasa disebut deder. Ini satu. Ukiran. Gabung apa beda belinya? Warangkanya sama detail. Kalau warangka ininya, warangka ini kayunya ini sudah aslinya sama ini, sama kerisnya. Kalau dedernya ini papa beli sendiri. Ya, cariin. Kalau dedernya ini kan ini kayak dedernya ini agak lebih tua ya warnanya. Ini dari kayu tayuman. Kelihatan gitu ya sih. Bisa kan? Nah, ini ukirannya penuh. Nah, ini lihat. Dari kayu tayuman. Kayu tayuman itu kayu memang yang paling banyak diminati penggemar perkerisan itu sangat untuk menjadi deder. Di mana bisa nyarinya? Iya di Solo. Oh, berarti ini emang dari Solo. Solo semua. Kalau yang ininya warongko yang ini kayu ini asli. Ini papa dapatnya ini memang pasangannya kerisnya asli. Hanya papa bersihin aja. Bersihin. Terus ini juga ini yang perak asli tebal. Oh yang ini papa udah ganti. Karena ini bagus. Tapi dulu yang aslinya juga tayuman juga. Ada tayuman, terus ada hiasan selutnya, ada inten itu kan, matanya. Nah itu papa ganti yang ini aja biar simpel. Nah, kalau kemana-mana kan nggak takut rusak. Kita lihat dalamnya ya. Ini supaya aman tuh papa kasih plastik ini supaya nggak berkarat. Biar nggak terkena gesekan terus ya. Iya. Belumnya. Oke. Nah ini. Nah ini bisa dilihat ya. Ini nama kerisnya ini apa pak? Nama kerisnya ya. Kalau nama kerisnya ini keris
Carita Prasojo. Apa itu Pak? Ya, carita itu cerita, prasojo itu sederhana. Nah, gitu kan. Filosofinya ya. Filosofinya carita prasojo ya. Kita bisa menjadi pencerita yang sederhana sehingga gampang dimengerti sama orang. Jadi kalau kita ngobrol sama orang, memberi arahan kepada orang, ya toh, Mengerti dan orang tuh berkomunikasi itu enak dengernya karena nggak Ah, sombong. Jadi itu filosofinya sih. Itu lo berapa? Lo 9 apa 13? Oke, kalau lo itu hitungnya modelnya gini nih, dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi carita itu ya lo-nya 11. Ya, ada kembang kacang. Ini kembang kacang ini, Dek. Nah, kembang kacang. Ada jalan yang ada ini loh yang di bawah kembang kacang ini kan ada maju dikit tuh, ya kan? Cemilan masih gitu. Itu jalan. Nah bawahnya yang bawah ini lambe gajah, ya ini lambe gajah. Lambe gajahnya ada 2. Terus ini ada sogokan. Nah, kayak tadi itu kan, kayak tombaknya tadi ada sogokan 2 kan. Nah ini juga sogoknya 2. Ada pijetan ini, ada pijetan, ada tikel alis, ada serawean. Serawean itu yang dekok nih loh, agak mencekung dalam kan. Nah, sampai ke atas. Nah, oke. Terus di sini ada greneng ini loh, ada hiasan. Ini namanya rondo nunut. Kenapa rondo? Karena ini sebenarnya huruf Jawa, bahasa Jawa huruf do. Huruf do. Jadi ini rondo nunut. Ini greneng namanya. Nah, dari rincian ini lo 11, sogokan 2, pijetan, tikel alis, terus ini apa namanya kembang kacang, jalan, lambe gajah 2, ada grenengnya, itulah disebut namanya keris carita prasojo. Iya. Kalau boleh tahu ini pamornya tuh apa Pak? Oke. Kalau ini ya, kalau pamor model kayak begini sih papa sih lihatnya ini kayak pamor beras utah ya. Kulit semongko bisa, beras utah bisa, terus Pulau Tirto bisa. Ini ada kayak apa bunder-bundernya gini. Ya, jadi gampangnya ya sudahlah beras utah ini ya. Wos utah. Jadi kayak beras yang tumpah. Nah, kayak disebar gitu kan. Nah, itu. Tapi ada yang bilang ini kulit semongko, ya nggak apa-apa. Iya emang. Ini pamor yang tidak direka. Jadi pamor yang bukan pamorekan tapi yang pamor sak metu-metune gitu loh. Tapi ini termasuk pusaka nggak yang di apa sih yang bedanya apa namanya pusaka yang di keraton yang ditulis lengkap kayak ini tadi kan nggak ditulis lengkap. Lah itu bedanya gimana? Penamaan pusaka atau bukannya itu gimana bedanya? Kalau penamaan pusaka itu berdasarkan bentuknya. Maksudnya gimana bentuk? Nah, misalkan begini. Ini bentuknya mirip. Ya, misalkan bentuknya mirip, lo 11 ada kembang kacang, ada jalan, ada greneng. Tapi lambe gajah ini kan ada 2 nih. Kalau lambe gajahnya cuma 1, nama keris ini sudah beda. Namanya Sabu Inten. Nah, oke. Terus kalau misalkan lambe gajahnya 2, terus ini ada keruingan, ini yang cekungan nih Kak. Cekungan ini sampai ke atas, nyekung sampai ke atas, terus di sini ada gusen, ada yang miring, dibikin miring gini. Setelah tekuan ini miring begini, itu beda lagi nanti jadi namanya carita keprabon. Jadi keris itu berubah beda sedikit bentuknya, itu sudah penyebutannya beda dan filosofinya beda. Gitu ya. Kalau catatan di keraton kan kadang catatan keraton kan tidak semuanya dibuka secara umum ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa, dan yang dibuka pun hanya kepada empu-empu yang memang berkepentingan, dan itu empu keraton gitu ya, yang dapat biasanya karena nanti kalau dari dibuka keraton. ke umum takutnya bisa dimanipulasi terus penipuan kayak gitu apa gimana? Kalau itu masalah oknum, tapi biasanya kan untuk pemalsuan ya kan, barang dia bikin nyontoh baru terus diproses jadi kayak lama dijual mahal seperti barang lama ya, tapi itu oknum, jadi nggak semuanya ini. Nah itu tidaknya itu bukan hanya salah yang
penjualnya sih ya kan, kadang juga salah pembelinya juga, maunya murah barang berkualitas, mana ada ya kan. Dan barang yang sepuh itu semakin lama kan bukan nambah, barang yang sepuh itu kan justru setiap tahun itu berkurang. Kenapa? Karena ada yang rusak. Karena kurang sadarnya kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai generasi penerus untuk nguri-uri budaya, nguri-nguri peninggalan sejarah, nguri-uri peninggalan para empu terdahulu, nenek moyang kita. Justru ada yang dibuang, dilarung, terus tidak dirawat. Ini kalau tidak dirawat, itu kan berkarat, rusak, patah dan sebagainya. Jadi barang tua itu bukannya nambah tapi berkurang. Tapi permintaannya kan tetap banyak, mintanya sepuh, tua. Akhirnya dibikinilah sama para oknum. Tapi ya itulah oknum. Ya. Perkiraan ini tuh dulu dipakai sama orang biasa atau bangsawan atau gimana gitu? Kalau keris itu ya, keris itu begini deh. Ada Papa pernah membaca sebuah literatur yang itu ditulis oleh seorang penjelajah bangsa Portugis. Dan dia datang ke daerah Demak waktu zaman kerajaan Demak. Dalam memori catatan dia itu menyebutkan bahwa kerajaan Demak itu kan abad ke 15, 14 ya kan. Bahwa pada saat itu penduduk kerajaan Demak itu usia 12 tahun ke atas itu kalau keluar rumah semuanya sudah membawa keris. Jadi semua kalangan, artinya kalau dari catatan itu semua kalangan, semua penduduk, rakyat biasa, para pejabat maupun kerabat keraton, pembesar keraton, ulama semuanya pakai. Oke, jadi kita melihatnya bahwa ini keris dipakai siapa ya wawalan ya. Karena apa? Hampir semuanya itu terus bisa dibawa sama siapa, turun-turunnya siapa. Nah tentu saja seperti juga zaman sekarang, kalau misalkan pembesar gitu kan, orang kaya segala macam, pasti kan kalau mau pesan keris, beli keris kan yang harganya mahal, yang bagus-bagus gitu kan. Apalagi raja zaman itu kan penguasa, terus para pangeran kerabat itu kan kaya-kaya itu. Nah pasti akan pesannya yang kualitas lebih bagus, ya kan? Masih lebih bagus. Kalau yang ini sih, kalau Papa ngelihatnya ini ya, ini kalau dari sisi garapnya ini sangat bagus, ya, sangat bagus, sangat tertata, pakemnya juga diperhitungkan dengan baik, bahannya juga dari meteor. Kalau meteor ini sangat mahal dan langka, ya. Yang sekarang ini aja, kalau ada orang pesen keris dengan bahan biasanya sudah diganti dengan nikel murni. Ya karena sekarang meteor emang mahal dan langka sekali. Jadi memang ada yang Papa baca itu di dalam majalah-majalah keris, dalam jurnal-jurnal keris itu kalau orang sampai impor di Amerika Selatan, ada yang di Argentina, ada di mana gitu kan, impor berapa gram itu mahal, dan memang mahal, hitungannya harganya per gram itu lebih dari emas harganya kalau dulu. Jadi memang ini mahal. Kalau memang keris dengan kualitas semacam ini, sepertinya ya ini minimal adalah orang yang punya duit lah. Ya kan, entah itu dari pengusaha zaman dulu, entah itu dari pembesar, entah itu keluarga kerajaan, yang pasti secara ekonomi kuat gitu, untuk pesan keris. Gitu. Dulu kan ceritanya, mau beli keris aja dia harus jual kerbau berapa, sapi berapa, jual tanah berapa untuk mengganti beli keris dari empu. Gitu. Sementara itu ya, nanti kalau kebanyakan ilmunya nanti pusing pelan-pelan. Kita nggak ada pembahasan konten. Oke. Bisa satu episode ini. Oke, kita masukin ya. Sekian itu dulu yang bisa kita bagi dengan kalian semua. Bila kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.